Program Makan Bergizi Gratis atau MBGE sejak awal dipromosikan sebagai wujud kepedulian negara terhadap kualitas generasi masa depan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan ini diposisikan sebagai solusi konkret untuk persoalan gizi anak dan stunting yang selama ini menjadi pekerjaan rumah nasional. Di permukaan, kebijakan ini terlihat sederhana dan manusiawi. Anak-anak mendapat makanan sehat setiap hari, keluarga merasa terbantu, dan negara hadir langsung dalam kehidupan rakyat kecil. Namun ketika kita melihat lebih dalam ke struktur kebijakan dan pembiayaannya, MBG justru memunculkan paradoks besar dalam arah pembangunan nasional. Masalah utama MBG bukan pada niatnya, melainkan pada skalanya yang sangat besar. Program ini menuntut anggaran masif dengan distribusi nasional setiap hari. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, belanja sebesar ini tidak datang dari ruang kosong. Ia harus diambil dari pos anggaran lain. Dan yang mulai tertekan justru sektor fundamental seperti pendidikan dan kesehatan. Ironinya, negara memang membantu anak hari ini dengan makanan gratis, tetapi di saat yang sama mengurangi investasi jangka panjang untuk kualitas sekolah, tenaga pengajar, fasilitas kesehatan, dan layanan preventif. Padahal seluruh pengalaman pembangunan global menunjukkan bahwa kemajuan bangsa justru ditentukan oleh kekuatan sistem pendidikan dan kesehatan publiknya, bukan semata oleh bantuan konsumsi. Disinilah paradoks MBGE terlihat jelas. Negara mengenyangkan perut hari ini, tetapi berpotensi melemahkan fondasi masa depan. Lebih jauh lagi, MBGE juga menciptakan ekosistem ekonomi baru yang sangat besar. Pengadaan bahan pangan, catering massal, logistik nasional, penyimpanan, hingga distribusi harian membuka pasar bernilai ratusan triliun rupiah per tahun. Dalam sistem politik yang erat dengan relasi bisnis dan kekuasaan, proyek sebesar ini hampir pasti menarik kepentingan elit ekonomi. MBG bukan hanya kebijakan sosial, tetapi juga proyek ekonomi raksasa. Pertanyaan yang jarang diajukan publik adalah, siapa yang menguasai rantai pasoknya, siapa yang menjadi pemain utama, dan bagaimana pengawasan dilakukan. Dengan sejarah panjang kebocoran anggaran bantuan sosial dan proyek pengadaan, risiko penyimpangan dalam MBG sangat nyata jika tata kelola tidak luar biasa ketat. Di sisi lain, kebijakan ini juga mencerminkan pergeseran arah pembangunan. Dari upaya memperkuat pendapatan rakyat, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan memperbaiki akses layanan publik, menuju bantuan langsung konsumtif yang efeknya instan dan mudah terlihat. Anak makan hari ini, citra kepedulian terbentuk hari ini, dan legitimasi politik hadir hari ini. Namun akar persoalan kemiskinan tetap tidak berubah. Pendapatan keluarga rendah, harga pangan mahal, sanitasi buruk, dan ketimpangan layanan publik tetap menjadi masalah struktural yang tidak disentuh langsung oleh MBGE. Program ini membantu gejala, tetapi tidak menyembuhkan penyakitnya. Bahkan lembaga perencanaan negara seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Otoritas Fiskal di Kementerian Keuangan Republik Indonesia berulang kali mengingatkan bahwa ruang fiskal semakin sempit. Setiap program raksasa baru berarti konsekuensi serius terhadap keberlanjutan anggaran negara. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian ekonomi, pembesaran belanja konsumtif tanpa peningkatan produktivitas justru meningkatkan kerentanan ekonomi nasional. Defisit berpotensi melebar, ketergantungan pembiayaan meningkat, dan ruang manuver pemerintah di masa krisis bisa menyempit. Kedepan peta dampaknya cukup jelas. Pihak yang diuntungkan adalah sektor bisnis pangan besar, penyedia logistik, serta aktor ekonomi yang menguasai distribusi proyek. Sementara yang menanggung risikonya adalah APBN jangka panjang, kualitas pendidikan nasional, layanan kesehatan publik, dan generasi muda yang tumbuh dengan investasi negara yang makin tipis. MBG bisa jadi menurunkan rasa lapar hari ini, namun tanpa kebijakan struktural yang memperkuat ekonomi keluarga dan sistem publik, ia berisiko menjadi solusi mahal yang tidak berkelanjutan. Inilah paradoks kebijakan sosial modern. Terlihat mulia di permukaan, tetapi menyimpan konsekuensi besar di baliknya. Apakah MBG merupakan langkah strategis jangka panjang atau hanya solusi instan yang mahal secara fiskal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar diskusi kritis seperti ini terus hadir di channel ini.